Shalom, selamat pagi. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring. Sahabat khusus dalam segmen renungan pagi. Doa saya ketika saya sampaikan firman Tuhan di sini, saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan sehingga channel ini benar-benar membawa impact di dalam kehidupan saudara-saudari, karena saya percaya kapan saja firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya, menjamah, menginspirasi, menolong kita untuk memahami firman Tuhan, sehingga kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan lanjutkan perenungan kita dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah melindungi kami sepanjang malam sehingga kami bangun pagi hari ini dan diberi lagi kesempatan hidup. Sebelum kami mengawali hari ini ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, sehingga sepanjang hari ini kami memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, biarlah Roh Kudus yang berbicara, biarlah Roh Kudus yang menolong, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu itu benar-benar di bawah kendali Roh Kudus. Terpujilah Tuhan dan segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Matius. Matius yang kelima. Matius yang kelima ayat 13 sampai 16 ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Malam ini, pagi ini maksud saya saudara, pagi ini kita belajar bersama-sama tentang impact your world, ya, mempengaruhi, memberi dampak, berdampak bagi dunia kita, berdampak dimanapun kita berada, berdampak di lingkungan kita, berdampak di pekerjaan mereka. Jadi hari ini kita mau menjadi orang-orang yang berdampak. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di sini, kita cek sedikit ya bahasa dictionary-nya, yaitu di sini dikatakan este halas ges, ya. Kamu adalah terang dunia. Kalau saudara perhatikan di sini, kata yang dipakai di sini adalah G. G itu adalah bumi ataupun tanah. Dalam bahasa Yunani, setidaknya ada dua kata yang menjelaskan dunia. Yang pertama itu kosmos. Kosmos itu dunia dalam arti sistem, ya, sistem pemerintahan yang ada di dunia ini, ya. Dikatakan janganlah kamu serupa dengan dunia. Nah, dunia di situ tidak pakai kata G, tapi dunia yang ada di situ pakai kata kosmos. Maka artinya sistem ataupun pola yang ada di dalam dunia ini. Nah, dalam konteks ini yang dipakai itu G, berarti bumi ataupun tanah. Nah, saudara, biasanya ketika kita membaca ayat ini tentu kita langsung berpikir fungsinya garam. Ya, garam itu memberikan rasa yang sedap. Iya, tentu itu betul. Kemudian garam itu bisa menjadi pengawet, ya. Tetapi sebenarnya saudara-saudara,
yaitu sah-sah saja. Tetapi kalau kita perhatikan teks Yunaninya, jelas ini garam yang ditaruh ke dunia, garam yang ditaruh ke bumi, atau garam yang ditaruh ke tanah. Itu sebabnya dikatakan kalau sudah tidak ada fungsinya, ya dibuang, lalu diinjak-injak, karena memang ditaruh ke tanah ataupun ke bumi. Lalu apa fungsi garam kalau ditaruh ke bumi? Salah satunya yaitu adalah kalau garam ditaruh ke bumi, itu dia akan menyuburkan, memberi memberi kesuburan. Jadi ketika kita dikatakan kamu adalah garam dunia, berarti kita adalah penyubur dunia ini. Tapi penyubur yang seperti apa? Tentu itu berkaitan nanti yaitu dengan ayat 16, yaitu kebaikan. Kalau kita lihat ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapamu di surga. Melihat perbuatan baikmu. Jadi bagaimana kita menyuburkan, ya, menyuburkan apa yang kita suburkan, yaitu perbuatan baik. Dengan kata lain, bagaimana kita memberi dampak bagi dia, yaitu dengan kita berbuat baik. Dengan perbuatan baik kita itu, kita menyuburkan perbuatan baik, sehingga dunia kita, lingkungan kita, dimanapun kita berada, itu subur perbuatan baik. Artinya perbuatan baik yang menonjol, perbuatan baik yang lebih nyata. Karena apa? Kita sudah memberi dampak kesuburan di lingkungan kita. Kita lanjutkan lagi nah, yang kedua saudara, kalau garam itu ditaruh ke tanah, fungsinya yang kedua itu melindungi dari binatang-binatang yang berbisa. Ya, kalau saudara pernah camp, ya, supaya untuk menghindari dari binatang-binatang yang berbisa, itu garam itu ditaruh ke tanah. Jadi dengan kata lain, garam itu proteksi. Kalau memproteksi dari hal-hal yang membahayakan. Lalu apa makna spiritualnya bagi kita ini? Makna spiritualnya bagi kita yang kedua, mari kita berdoa memproteksi lingkungan kita dari hal-hal yang jahat. Kita tidak maha kuasa, Tuhan kita yang maha kuasa. Maka salah satu yang bisa kita lakukan yaitu berdoa buat lingkungan kita, supaya lingkungan kita itu diproteksi dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang mencelakai. Kita lanjutkan ayat ke-14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita di sini diumpamakan yang pertama yaitu terang dunia. Kalau saudara ingat bahwa sumber terang itu adalah Allah sendiri, ya. Kalau saudara perhatikan renungan malam kita berbicara terang itu sumbernya adalah dari Allah. Kalau dikatakan kita adalah terang dunia, berarti kualitas, ya, kualitas Allah, ya. Nanti kita akan belajar tentang kualitas Allah di dalam diri kita ketika diciptakan, ya. Di sini ada satu kualitas Allah dalam diri kita, itu menjadi terang. Kemudian kita digambarkan sebagai kota. Jadi boleh saya katakan kita ini adalah kota di atas gunung, kemudian memancarkan terang kita. Artinya kita kelihatan. Dikatakan lagi pula orang tidak membawa pelita, kemudian kita disebut lagi di sini pelita, lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang di dalamnya. Ya, kalau saudara bawa pelita, tidak mungkin ditaruh di bawah. Pelita akan ditaruh di kaki dia. Kalau pada zaman dahulu, rumah itu punya kaki dia, ya. Kemudian ditaruh lampu itu di situ sehingga menerangi semua ruangan. Nah, saya bertumbuh masa kecil di kampung yang tidak ada listrik seperti sekarang ini, ya hanya kami pakai pelita. Nah, pelita itu ditaruh
di atas supaya bisa menerangi semua ruangan. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita ini, anak-anak Tuhan ini, kita ini nggak bisa bersembunyi. Kita akan selalu terlihat. Kita sudah terang, posisi kita di atas, dikatakan di sini, di atas gunung, artinya kita menerangi. Kita menerangi dari gunung, jadi kita itu akan selalu terlihat. Dengan kata lain, sadar atau tidak sadar, kita itu menjadi tatapan ataupun pengamatan orang lain. Ya, kata itu yang saya cari. Saya tadi mencari kata pengamatan orang lain. Sadar atau tidak, orang lain selalu mengamati kita. Orang lain selalu memantau kita. Saudara, pernahkah saudara berpikir, ya, kenapa ketika salah satu orang Kristen aja yang berbuat salah, lalu disalahkan semua orang Kristen? Itu orang Kristen itu begini. Padahal kan satu pribadi yang berbuat, tapi Kristen sedunia yang salah. Saya pernah membaca satu artikel itu berbunyi demikian. Kenapa ketika orang Kristen bersalah, lalu satu orang Kristen yang bersalah, tapi yang salah semua? Kenapa? Secara tidak langsung sebenarnya dunia ini mengakui kualitas karakter kita. Ada kualitas karakter yang mereka harapkan. Ada kualitas karakter yang menjadi standar kita. Sehingga ketika salah satu orang Kristen berbuat salah, semuanya kena. Tidak usah jauh-jauh sebenarnya. Yang paling simpel kalau misalnya di dalam denominasi pun. Ya, misalnya satu orang salah. Itulah. Denominasi ini selalu begitu. Walaupun sebenarnya tidak demikian. Ada standar khusus yang diterapkan oleh dunia ini yang menjadi karakter kita. Ada standar khusus. Kemudian saya lanjutkan lagi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang banyak, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Bagaimana supaya terang kita itu bercahaya? Konteks yang paling dekat di sini, yaitu dengan berbuat baik. Supaya apa? Orang lain melihat perbuatan baik kita. Kalau kita tidak berbuat baik, bagaimana orang tahu kita ini adalah orang yang baik? Kalau saudara ingat beberapa renungan yang lalu, saya memberikan penjelasan kenapa kita harus berbuat baik. Jelas dikatakan alasannya di sini yang pertama, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi motivasi kita berbuat baik kepada siapapun, yaitu supaya Bapa yang di surga dipermuliakan. Jadi bukan untuk diri sendiri. Tentu kalau kita berbuat baik, orang lain berbuat baik, kita mendapat kebaikan, itu benefitnya. Tapi motivasi kita yang pertama ketika kita berbuat baik adalah supaya Bapa kita yang di surga dipermuliakan. Ketiga, bagaimana kita membuat impact di dalam dunia kita, yaitu berbuat baik. Berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Berbuat baik selagi masih ada kesempatan yang berikan Tuhan bagi kita. Karena mungkin besok tidak. Saudara, kalau masih ingat renungan-renungan pagi, saya sering bicara perbuatan baik. Momen pandemi COVID-19 ini adalah kesempatan yang terbaik kita berbuat baik. Masih ingat saudara, dalam renungan-renungan sebelumnya saya katakan, berbuat baik tidak karena nominal.
Saudara, pada saat ini nominal yang sedikit pun itu bisa terasa besar bagi orang-orang yang membutuhkan. Selagi ada kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah ke tetangga kita, ke teman-teman, kepada siapapun, selagi ada kesempatan. Karena kalau sudah lewat kesempatan, sudah tidak ada. Kita tidak bisa lagi. Terutama mungkin orang-orang tertentu atau orang-orang yang digerakkan Tuhan. Jadi saudara-saudara, pagi ini kita belajar bagaimana kita memberi impact, bagaimana kita memberi dampak dimanapun kita berada. Impact the world. How do we impact the world? Ya, bagaimana kita mempengaruhi dunia kita. Yang pertama tadi saya katakan, kita itu menyuburkan perbuatan baik. Kita menjadi promotor-promotor yang berbuat baik. Kita penggeraknya. Karena salah satu fungsi garam ketika ditaruh itu adalah penyubur. Kitalah, saya dan saudaralah yang menyuburkan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Yang kedua tadi saya katakan, bagaimana kita memberi impact di dalam dunia kita dimanapun kita berada, yaitu dengan memproteksi lewat doa. Doa itu sangat sederhana tapi powerful. Kita mungkin tidak sanggup melindungi keluarga kita. Banyak hal kita itu sangat terbatas. Tapi ketika kita mau berdoa supaya proteksi keluarga kita, proteksi dimanapun kita berada, maka itu akan menjadi satu dampak spiritual yang luar biasa. Mungkin orang tidak tahu, tapi lihat, ada Bapa kita yang selalu memperhatikan kita. Jadi jangan khawatir, ada Bapa yang selalu memperhatikan. Yang ketiga, menjaga kualitas karakter. Seperti yang saya katakan tadi, kita ini adalah terang. Kemudian kita dikatakan kota yang diletakkan di atas gunung, berarti kita kota yang terang yang terletak di atas gunung. Ada standar karakter yang diharapkan oleh dunia ini. Kita itu menjadi bahan perhatian orang, kita itu dipantau orang, orang itu membuat satu ekspektasi bagi kita. Itu sebabnya ketika kita berbuat salah, maka langsung dicontreng ya. Semua orang Kristen di dunia salah. Maka saudara-saudara, supaya terang kita itu bercahaya, marilah kita giat berbuat baik. Yang keempat, giat berbuat baik. Kalau bisa perbuatan baik itu menjadi lifestyle kita. Perbuatan baik itu jadi gaya hidup kita. Kita berbuat baik. Yang kelima, itu untuk kemuliaan Bapa kita yang di surga. Kalau saudara merasa saudara tidak punya alasan berbuat baik, ingatlah, kita motivasinya berbuat baik. Supaya Bapa kita yang di surga, dia yang dimuliakan. Bukankah kita ini dipanggil, diselamatkan, supaya kita memuliakan Bapa? Jadi saudara-saudara, pagi hari ini ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita memberikan dampak bagi dunia kita di mana kita berada. Yang pertama mari kita menjadi penyubur-penyubur perbuatan baik dimanapun kita berada. Yang kedua, kita memproteksi lingkungan kita dimanapun kita berada, keluarga, komplek, bahkan bangsa kita, dari lewat doa, dari hal-hal yang jahat. Yang ketiga, kita menjaga kualitas karakter kita karena sadar atau tidak sadar. Dunia ini sedang memantau kita. Mereka mengharapkan satu ekspektasi bahwa kita ini memiliki kualitas karakter yang tinggi. Yang keempat, giatlah berbuat baik. Sebisa mungkin perbuatan baik itu menjadi gaya hidup kita.
Dan yang kelima, motivasi kita berbuat hanya untuk kemuliaan Bapa, bukan untuk supaya terkenal, bukan supaya dipuji orang, tapi supaya Bapa kita yang di surga dimuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh belajar firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kami dan bisa kami terapkan ya Tuhan. Yaitu dengan kami menjadi penyubur-penyubur perbuatan baik dimanapun kami berada. Kami menjadi inisiator, kami menjadi motivator, supaya dimanapun kami berada, perbuatan baik itu semakin subur, semakin nyata. Biarlah juga kami Tuhan menjadi orang-orang yang mau berdoa, memproteksi keluarga, lingkungan kami dimanapun kami berada. Karena kami sadar ya Tuhan, ada hal-hal yang jahat, ada hal yang ingin mencelakakan, yang di luar sepengetahuan kami. Maka Tuhanlah yang kami andalkan, karena Tuhan yang Maha Tahu. Tolong kami juga Tuhan, supaya kami menjaga kualitas karakter kami. Kami sebagai manusia sangat terbatas. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami. Demikian juga ya Tuhan, biarlah kami giat berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Bahkan selagi bisa Tuhan, biarlah perbuatan baik itu menjadi gaya hidup kami. Bukan supaya kami dipuji, tapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih buat saudara-saudari yang sudah menyimak channel ini, yang sudah subscribe. Terima kasih juga yang berpartisipasi lewat share, membagikan video, juga like, termasuk juga mengomentari. Saya sangat menghargai itu ya. Jadi sekali lagi saya juga kali ini saya mau sampaikan dukungan dua saudara-saudara. Tolong dukung dalam doa supaya ada pengadaan studio ya. Studio ini bertujuan untuk rekaman dan juga nanti kita ada seperti pelayanan online ya. Itu sebabnya butuh kamera, laptop, sound system, juga perlengkapan musik. Maksudnya itu perlengkapan musik ya, terhapus. Kemudian juga kita butuh software dan tim ya. Bagi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi, bisa menghubungi di nomor 085881807000 ya. Ya, terutama didukung doa biar Tuhan yang beracara ya. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti channel ini dengan setia. Doa saya, saudara semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas.